Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayat dengan NIM 0501351122. Saya merupakan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 2 tentang perintah-perintah yang ada dalam CMD atau Command Prompt. Ini udah nyala. Ini udah nyala. Oke. Pertama, pada tugas 2 ini kita akan melakukan praktik untuk materi atau perintah-perintah seperti cd, cls, dir, ipconfig, kemudian ping, net start, target, path ping, ls loop, net start, dan juga net. Perintah ini biasanya bisa kita gunakan di command prompt. Oke, pertama kita cari dulu command prompt. Nah, kemudian di sini kita run as administrator. Sebagai administrator, kemudian kita pencet yes. Oke. Kemudian perintah pertama tadi adalah cd atau change directory. Biasanya ini digunakan, perintah ini digunakan untuk mengubah directory yang kita inginkan. Kemudian cls. Kemudian perintah selanjutnya adalah cls. CLS ini singkatan dari clear screen, yang biasanya perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer dan hanya bisa digunakan untuk satu file atau satu teks saja. Kemudian perintah selanjutnya adalah cls garis miring tanda tanya. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk menampilkan file bantuan. Oke, kemudian perintah selanjutnya adalah dir tanda tanya. Oke. Nah, dir ini biasanya digunakan untuk file bantuan untuk perintah directory yang berisi penjelasan berbagai opsi seperti opsi A. Opsi A ini untuk spesifik atribut seperti directory, hide files, system file, atau lainnya. Kemudian untuk garis miring B ini digunakan biasanya untuk bare format. Oke, dan opsi-opsi lainnya directory ini. Perintah selanjutnya adalah ipconfig. Nah, biasanya ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, kemudian netmark, gateway, hostname, bahkan lama waktu dari IP address-nya. Kemudian perintah selanjutnya adalah ip atau ipconfig all. Nah, perintah ini biasanya diberikan untuk memberikan informasi yang sama dengan ipconfig, tetapi memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, kemudian WINS maupun MAC address. Ini biasanya ada di sini. DHCP-nya apa? Ini kan DNS dan lainnya. Kemudian perintah selanjutnya ada di ipconfig atau ipconfig miring tanda tanya. Nah, ipconfig garis miring tanda tanya ini adalah perintah untuk menampilkan semua bantuan terkait perintah. Ini biasanya opsinya ada di ini. Nih untuk perintah message, kalau yang all untuk config information tadi. Kemudian nanti ada release ini untuk address for specific adapter. Terus ada renew nanti untuk specific adapter, tapi untuk merenew. Kita di sini perintah selanjutnya kita coba untuk melakukan perintah ipconfig release. Nah, biasanya ipconfig release ini adalah perintah untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address dari adaptor atau untuk DHCP servernya. Oke.
Kemudian perintah selanjutnya adalah if config Oke. Perintah ini biasanya digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor atau jaringan yang ada di DHCP server. Kemudian perintah selanjutnya adalah if config display DNS. Oke, nah perintah ini biasanya digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kemudian perintah selanjutnya ada if config flush DNS. Nah, sudah berhasil. Oke, biasanya perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk flush ini biasanya untuk mengosongkan atau mereset DNS change nih. Untuk mereset atau menghapus DNS resolver change atau DNS change. Kemudian perintah selanjutnya adalah if config register di Oke, biasanya perintah ini untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, ini register of DNS itu recorder all adapter, ini untuk mendaftarkan, tapi sepertinya ada error, jadi harus ditunggu selama 15 menit. Oke, jadi karena itu kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah ping. Oke, perintah ping ini adalah untuk mengecek konektivitas ke host. Biasanya optionnya ada ini. Di sini ada misalnya mau ke host list. Nah, kita bisa menggunakan option lince. Oke, seperti itu. Kemudian perintah selanjutnya adalah netstart. Oke, netstart ini adalah perintah untuk menampilkan informasi statik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Biasanya netstart ini terdiri dari porto, local address, port address, dan juga state. Porto ini biasanya berisikan atau menunjukkan jenis protokol yang digunakan seperti TCP atau UDP. Kemudian untuk local address ini biasanya berisi alamat, nih alamat. Biasanya alamat itu yang di awal, alamat ininya IP-nya, dan juga ini nomor porto. Kemudian port address ini berisikan local address, ini local addressnya, kemudian juga nomor portonya, ini nomor portonya. Kemudian untuk states ini biasanya merupakan status dari koneksi yang sedang terjadi. Ini. Oke, kemudian perintah selanjutnya adalah trackers. Oke, biasanya perintah ini untuk memberikan informasi dan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan, dilakukan dengan mengirim pesan internet control message protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to life. Kemudian perintah selanjutnya adalah path ping. Nah, path ping ini perintah untuk mengukur networking latency dan juga networking loss, yang sistem kerjanya ini sama seperti ping dan juga tracket. Oke, kemudian perintah selanjutnya ada di NS lookup. Nah, NS lookup ini biasanya untuk menampilkan informasi DNS dari domain nih, isi server dan address. Karena kita tidak tahu ingin menulis apa, jadi kita keluarkan saja exit. Oke, kemudian perintah selanjutnya adalah nets. Nah, nets ini biasanya untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan. Karena saya tidak mau mengubah konfigurasi jaringan, jadi saya tidak menggunakan perintahnya. Jadi mari kita keluarkan saja exit.
Oke, perintah selanjutnya ada routes. Oke. Nah, perintahnya biasanya untuk menambahkan atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Karena saya tidak melakukannya, jadi tidak usah. Jadi kita melanjutkannya ke perintah selanjutnya, yaitu net. Nah, perintah net ini adalah untuk menampilkan dan mengelola sumber daya jaringan atau opsi seperti tampilan, pengguna atau account atau user, kemudian sesi, kemudian mulai, kemudian berhenti, dan setiap opsi ini biasanya dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi di sini. Nah, net ini biasa berisi hub, di sini ada start, di sini ada user, ini ada komputernya, ini nama akunnya, terus ini filenya. Ini bisa kita menggunakan command isnet. Oke. Ini perintah yang tadi telah saya lakukan sesuai dengan tugas 2 yang tadi diberikan. Sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.